Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahmah. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah yang berjudul pemanfaatan celah kafir Quraisy dan jawaban Al-Qur'anul Karim. Pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang kafir Quraisy mencari celah untuk mencela Nabi Muhammad SAW, dan ada jawaban dari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan kita tadabburi ayat-ayat yang diturunkan yaitu surah Ad-Duha, serta di sana ada hikmah dan pelajaran. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema yang kita sampaikan pada malam hari ini di antara tadabburnya nanti masih ada kaitannya dengan peristiwa yang viral akhir-akhir ini ya, di media sosial khususnya. Walaupun tidak persis sama, tetapi ya ada kemiripan-kemiripan yang mana kita sebagai kaum muslimin harus mencari hikmah di balik peristiwa yang terjadi selama ini, terutama dalam sejarah, yang sejarah ini selalu akan berulang setiap waktu dan setiap kesempatan, walaupun pelaku dan tempatnya berbeda, tetapi pola tingkah dan dinamikanya itu ya ada kemiripan, sehingga kita sebagai kaum mukminin harus bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Jadi pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mencari celah untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam berbagai riwayat, di antaranya dari Aswad bin Qais, beliau pernah mendengar pernyataan dari Jundub bin Abdullah. Beliau berkata, "Ishtakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan au lailataini." Jadi satu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengalami sakit. Beliau mengadu sehingga tidak bisa melaksanakan sholat qiyamul lail selama 1 atau 2 malam. Jadi pada saat awal-awal datangnya risalah ini, sholat qiyamul lail ini dihukumi wajib kepada Rasulullah SAW. Adapun kepada umatnya masih belum ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam kecuali yang sedikit untuk istirahat, yang banyak untuk qiyamul lail. Jadi pada malam itu karena beliau sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud 1 atau 2 malam. Fa'atat imra'atun, maka datanglah seorang wanita, faqalat, sambil mengatakan, "Ya Muhammad, ma ara syaitonaka illa qad tarakaka." Wahai Muhammad, menurut hematku setanmu itu tidak lain telah meninggalkanmu. Aku tidak melihat setanmu
kecuali dia telah meninggalkan wahai Muhammad. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan surat Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Ini satu riwayat, satu versi, yang mana versi yang lainnya juga mirip seperti itu. Dan menurut ahli sejarah, wanita yang mengolok-olok Nabi Muhammad ini yaitu istrinya Abu Lahab ya. Jadi yang disebut atau yang diberi kunyah Ummu Jamil, aslinya namanya Arwa tapi nama populernya Ummu Jamil, masih saudarinya dari Abu Sufyan. Jadi Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Nah, itulah wanita yang jahat yang pernah kita ceritakan, pernah mengalokasikan ya, membelanjakan harta berapapun dalam rangka untuk menyakiti Rasulullah SAW, menyuruh orang, dia sendiri juga begitu. Nah, termasuk di sini menurut riwayat imro'atun atau wanita yang mengolok-olok Nabi ini yaitu Ummu Jamil ini. Dan yang disebut syaitonaka di sini ya malaikat Jibril. Jadi di samping mengolok-olok Rasulullah juga mengolok-olok kepada malaikat Jibril yang selama ini datang memberikan informasi kepadamu. Nah, ini beberapa waktu tidak kami lihat. Nah, dia telah meninggalkanmu, tidak mempedulikanmu lah, mungkin begitu ya. Nah, kemudian dalam versi riwayat yang lain dari Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan ihtabasa Jibril sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril sekian lama tidak datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat imra'atun min Quraisy, maka berkatalah salah satu wanita dari Quraisy, abta'a alaihi syaitanu, telah terlambat ataupun hilang, telah meninggalkan kepadanya syaitannya. Fanazalat, maka turunlah wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Hadits ini diceritakan oleh Imam Bukhari, hadits yang sahih. Kemudian yang mirip dengan itu yaitu kisah yang hampir mirip ya. Abta'a Jibril, jadi Jibril terlambat kepada Rasulullah beberapa saat tidak menemui beliau. Faqala al-musyrikun, maka orang-orang Quraisy berkomentar, wuddi'a Muhammadan rabbuhu. Jadi Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Fa anzalallahu wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Ini diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi beberapa riwayat ini satu sama lain saling melengkapi, saling memberikan informasi kepada kita bahwa seperti itulah latar belakang kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beberapa saat wahyu terhenti, dan ini pernah terjadi ya, pernah kita ceritakan setelah diturunkannya 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu, waktu ataupun wahyu pun berhenti beberapa saat, sehingga menjadikan beliau bersedih, bahkan naik ke atas bukit ya, bersedihlah beliau ya, melakukan hal-hal yang tidak wajar ya. Menurut beberapa riwayat, di antara riwayat Bukhari, beliau ingin terjun dari bukit, kemudian ditegur oleh malaikat Jibril, dan akhirnya diturunkan wahyu kepada beliau, yaitu surat Al-Muddathir. Jadi ini wahyu pun terhenti sejenak, dan akhirnya dimanfaatkan isu itu oleh orang-orang Quraisy. Terlihat dalam riwayat sebelumnya bahwa terhenti sejenak, dan isu ini dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai bahan untuk mencela
dan mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW. Di antara isu yang dikembangkan bahwa Tuhannya telah meninggalkan beliau, atau dengan kata-kata yang lebih kasar, setannya telah meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan hikmah yang bisa kita ambil, orang kafir selalu memanfaatkan tiap celah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Bahkan isu sakitnya Nabi pun mereka olah sedemikian rupa guna keperluan tersebut. Hal ini membuat Nabi bersedih. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang menjawab tuduhan-tuduhan orang kafir Quraisy tersebut, yaitu di surah Al-Duha ini ya, Wad-Duha, demi waktu duha, pada saat matahari ada di sepenggalah naik, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ma watta'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah meninggalkanmu Tuhanmu, wa ma qala, dan tidaklah dia benci kepadamu, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallam fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailam fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar, maka adapun kepada anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, yaitu dengan bersyukur. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita tadabburi ayat per ayat nantinya ya, tadi saya sampaikan di depan bahwasanya ada korelasi keterkaitan antara surat ini dengan kejadian sekarang ini ya, di mana ada seseorang yang diolok-olok, betul ya, seorang penjual asta yang diolok-olok oleh seorang tokoh, seorang alim yang banyak pengikutnya. Ya nggak tahu apa itu memang wataknya begitu atau keperucut ya, Allahu alam. Ini seperti Nabi Muhammad yang diolok-olok tadi oleh wanita Quraisy, dipojokkan begini begitu ya, didiskreditkan. Tetapi pada akhirnya di sini ayat yang 1, 2, 3, 4, ayat yang kelima ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, ini Allah Ta'ala nantinya memberikan kepada Nabi Muhammad itu nikmat yang banyak, sehingga Nabi pun puas dengan nikmat itu. Jadi tidak menunggu lama kan ya, setelah kejadian itu banyak sekali masyarakat yang simpati ataupun empati kepada korban, kepada yang tertuduh atau yang terolok-olok ini. Ada yang mengumrohkan, ada yang ngasih uang 100 juta, 50 juta, ada yang ngasih sepeda motor, macam-macam lah ya. Dan dia juga akhirnya dimintai maaf oleh yang bersangkutan, diangkat menjadi banser dan lain-lain lah ya. Jadi itulah kuasa Allah Ta'ala kepada siapapun yang dikehendaki ya. Fatu'izu man tasha wa tudhillu man tasha, Allah memberikan kemuliaan kepada siapapun yang dikehendaki, memberikan kehinaan kepada siapapun yang dikehendaki. Dan kabar hari ini bahwasanya tokoh yang mengolok-olok ini mengundurkan diri ya dari jabatan
utusan khusus presiden. Beliau sudah menyampaikan konferensi persnya di kediamannya, menyatakan mundur ya dari jabatannya dan minta maaf kepada presiden. Ya mungkin tidak bisa mengemban amanah dengan tepat yang seharusnya posisinya itu sebagai pemersatu umat. Jadi membuat supaya rukun umat ini dengan ya bahasa-bahasa yang santun, tetapi rupanya tidak bisa memerankan di situ sehingga tahu diri dan mundur ya. Nggak tahu bagaimana kisah selanjutnya, Allah alam. Jadi itulah hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa yang terjadi, yang saya katakan tadi walaupun tidak persis ya, kita tidak memposisikan ya orang penjual es ini seperti Nabi, bukan, sama sekali bukan. Tetapi siapapun kita pada saat mendapatkan hal-hal yang seolah-olah kita mendapatkan kezaliman dari pihak manapun, maka kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Siapa tahu itu adalah cara Allah Ta'ala untuk memberikan penempaan kedewasaan kepada manusia ini, kepada orang ini, sehingga nantinya Allah mengangkat derajatnya, sebagaimana di surat Al-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nanti akan kita bahas tafsirnya ya. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha, waktu di mana matahari baru beranjak naik, terang, lembut, tidak terik dan tidak terlalu panas, sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan wal laili idza saja, kata-kata saja itu bermakna sakana, artinya tenang. Menurut Imam Al-Qurtubi, bahwa waktu malam sangat panjang dan ini saat telah sunyi, larut dan gelap pekat. Jadi ada ayat yang cukup banyak dalam Al-Quran, Allah menyampaikan sumpah atas nama makhluk-makhluknya. Allah punya hak untuk bersumpah atas nama makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita tidak boleh ya. Man halifa falyahlaf lillah, barang siapa yang bersumpah hendaklah dia bersumpah atas nama Allah. Man halifa bi ghairillah faqad asyraka, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia syirik. Jadi kita enggak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Misalnya wallahi wa rasulillah, demi Allah demi Rasulullah, tidak boleh. Harus demi Allah saja. Demi Allah, demi Ka'bah misalnya juga tidak boleh. Yang boleh bersumpah atas nama makhluk hanya Allah saja. Karena Allah punya hak di situ, dan ketika Allah bersumpah atas nama makhluk-makhluk tertentu, maka itu menunjukkan kemuliaan makhluk-makhluknya. Antara waktu duha yang terang benderang dengan waktu malam yang gelap gulita ini kan seolah-olah bertabrakan ya, kontradiktif. Jadi 180 derajat bedanya. Ini menggambarkan juga saat berhentinya wahyu, bahwa ada gelapnya malam itu sama dengan kegelapan dunia jika tanpa wahyu. Jadi menunjukkan bahwasanya wahyu itulah yang bisa memberikan cahaya sehingga umat menjadi terang benderang, tidak samar-samar, sebagaimana digambarkan di surat 14 ayat 1 ini, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Jadi waktu duha, waktu yang dimana menunjukkan terang ya, cuaca terang benderang, dan seseorang siapapun dia, manusia bisa melihat dengan terang. Seperti itulah wahyu diturunkan, di antara fungsinya adalah menjadikan manusia terang melihat segala sesuatu. Dan ketika wahyu itu berhenti sesaat, maka itu menunjukkan kegelapan, seperti gelapnya malam. Nah, itulah yang disampaikan oleh para ulama tafsir ya, sebagai ya bentuk penjelasan supaya kita memiliki pemahaman yang utuh. Apa sih keterkaitan antara waktu duha, waktu malam,
antara kejadian saat itu terputusnya wahyu. Nah, penjelasan seperti ini. Waktu duha didahulukan, mengingat wahyu turun terlebih dahulu, baru kemudian terhenti. Keadaan Nabi ini menunjukkan keadaan Nabi saat itu. Beliau bersedih, bahkan beliau sakit, sebagaimana pada saat seorang yang malam hari maka dia tidak bisa melihat kecuali dengan cahaya. Itulah kondisi psikologis Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Allah Ta'ala memberikan hiburan kepada beliau, ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran, abto'anu Jibril, jadi Jibril lambat beberapa hari kepada Nabi, ayaman, fataghayyara bidzalik, maka Nabi berubah roman mukanya, ya, menunjukkan kesedihan. Faqala al-musyrikun, maka orang-orang musyrik berkata, watta'ahu rabbuhu wa qalahu, Tuhannya telah meninggalkannya dan telah membencinya. Maka Allah menurunkan ayat ini, ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan membencimu. Wahyu bertemu Jibril dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal Rasulullah dalam menempuh jalan yang sulit, juga sebagai menu atau minuman beliau di dalam menghadapi panasnya tantangan, dan sebagai semangat beliau dalam menghadapi pendustaan kaum musyrikin. Jadi ada penguat psikologis, merupakan penguat ruhiyah bagi beliau untuk menghadapi segala serangan dari orang-orang kafir Quraisy ini, serangan dalam bentuk psikis. Karena itu wahyu terhenti, terputuslah bekal dari beliau, maka sumber pun menjadi mengering dan tertimpa kepada beliau kesepian dari kekasihnya. Itulah yang dihadapi oleh beliau yang disebutkan di sini di tafsir Fidhil Quran. Ayat ini mengandung sumpah Allah Ta'ala bahwa ia tidak akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi wadduha walaili idza saja itu dalam susunan tata bahasa Arab menunjukkan al-qasam atau sumpah, sedangkan jawabul qasam atau jawaban dari sumpah itu ada di ayat 3 ini. Ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Jawabannya ada di sini, ya. Menunjukkan pentingnya informasi yang disampaikan Allah Ta'ala diawali dengan kata-kata sumpah untuk menunjukkan perhatian. Kata-kata watta'aka dari kata wata'a yang artinya meninggalkan. Wata'a dapat juga berarti mengucapkan selamat tinggal, seperti dalam kalimat watta'al musafirul qauma. Musafir mengucapkan selamat tinggal kepada kaumnya. Nah, dengan pengertian ini maknanya adalah Tuhanmu tidak mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Lalu bagaimana engkau merasa bahwa ia meninggalkanmu? Dan di sini menunjukkan tentang indahnya bahasa yang digunakan dalam ayat ini, ya. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan mengandung mukjizat. Mukjizat yang menonjol di dalam Al-Quran yaitu ijaz lughawi, mukjizat dalam hal bahasa. Di akhir-akhir ayat Al-Quran itu mengandung sajak, kata-kata atau huruf-huruf yang di akhir itu memiliki kemiripan-kemiripan. Ya, mungkin kalau dalam ilmu puisi, ya, itu ada keindahan bahasanya dari akhir. Apakah pantun atau puisi kan mirip-mirip, ya, di akhir huruf-huruf akhirnya itu. Nah, Al-Quran juga begitu, mengandung sajak yang itu tidak bisa disamai oleh orang-orang kafir Quraisy dulu yang mereka ahli dalam bidang bahasa. Kemudian kata-kata Rabbuka, digunakan kata-kata Rabbuka bukan lafdzul jalalah. Allah tidak mengatakan ma watta'akallahu wa ma qala. Jadi lafdzul jalalah tidak disebutkan di sini, tapi Allah menyampaikan Rabbuka. Rabb berarti memelihara, yang merawat. Bahwa bagaimana ia meninggalkan Nabi Muhammad sedangkan ia adalah pemelihara beliau.
yang kalau dalam bahasa kita kan diartikan Tuhan ya, Tuhanmu, walaupun tidak persis tetapi yang mirip-mirip seperti itulah. Allah menyampaikan dalam ayat ini ma watta'aka rabbuka, mengandung makna rububiyah. Allah sebagai zat yang memelihara Nabi Muhammad, yang merawat, yang memberikan manfaat, yang memberikan rezeki, yang menolak bahaya, semua makna terkandung di situ. Sehingga tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam intimidasi orang-orang kafir. Sedangkan makna qala yaitu dari kata al-qalwu yang artinya pelemparan, yang menjadi objek penderita dari kata tersebut seakan dilemparkan dari hati akibat kebencian si pelempar. Dan di sini tidak disebutkan objekmu. Jadi Allah tidak mengatakan ma watta'aka rabbuka wa ma qalaka. Jadi kata-kata mu atau ka itu enggak disebutkan di sini, sebagaimana disebutkan dalam kata-kata watta'aka, dalam rangka untuk mempersingkat kata Zamakhsyari. Kemudian makna yang lainnya mencakup umat beliau. Jadi Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad. Jadi objeknya enggak disebutkan, maf'ul bihnya. Ini menurut Ar-Razi. Kemudian Allah tidak berkehendak menyandingkan kata qala dengan Nabi sebab kedudukan Nabi Muhammad SAW. Jadi qala yang artinya adalah melempar yang mengandung unsur negatif ya, ataupun kebencian. Allah karena memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sehingga tidak menyandarkan kata-kata ini kepada Nabi Muhammad. Allah tidak membenci engkau. Jadi engkaunya dihilangkan karena ada makna-makna tersembunyi seperti ini ya. Dan juga sebagai ihtiram ataupun penghormatan Allah Ta'ala kepada nabinya. Karena Nabi Muhammad ini memiliki kemuliaan ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah memberikan ketinggian derajat pada Nabi Muhammad ketika disebut nama Allah yaitu Rabbaka di sini ma watta'aka. Jadi Allah tidak meninggalkan nabinya, kemudian juga tidak membencinya. Kata-kata meninggalkan kan lebih halus ya. Kalau meninggalkan masih netral lah ya. Kalau membenci itu kan sesuatu yang konotasi, sesuatu yang pasti negatif, dan itu tidak disandarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Itulah tadabbur dari para ulama kita dulu ya. Kemudian ada kelanjutan ayat keempat dan kelima, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan pasti, jadi ada huruf lam yang bisa bermakna pasti dan juga betul-betul yang akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Jadi ada tadabbur di sini, kata-kata al-akhirah berasal dari al-akhir yang berarti sesuatu yang bukan sekarang, yang masih jauh, yang dalam bahasa kita yang akhir. Jika diawali dengan kata-kata yaum dan dar, jadi darul akhirah atau yaumul akhirah, maka bisa bermakna hari akhirat, negeri akhirat. Sehingga tidak adanya dua kata tersebut. Terlebih di akhir ayat disebutkan minal ula, Allah tidak mengatakan minad dunia. Ini menjadikannya bermakna luas, mencakup dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya kehidupan, perbandingan antara kehidupan akhirat dan dunia, tetapi juga bermakna antara kejadian yang nanti dengan yang sebelumnya. Kalau dibandingkan maka hikmah yang engkau dapatkan nanti itu lebih baik daripada yang pertama yang didapatkan oleh beliau pertama berupa olok-olokan tadi ya. Kesan yang timbul akibat keterlambatan wahyu akan sirna. Ini menjadi hiburan bagi Rasulullah. Kemudian keadaanmu sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Setiap hari kemuliaanmu semakin bertambah dan derajatmu semakin tinggi.
Dan setiap waktu aku anugerahkan keagungan dan keluhuran melebihi sebelumnya, menurut tafsir Al-Maraghi. Kemudian makna yang lainnya, sesungguhnya negeri akhirat jauh lebih baik bagimu daripada negeri dunia ini, menurut Ibnu Katsir ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian kata-kata saufa ini sesuatu di masa datang, dalam waktu yang relatif lama ya. Kalau sa misalnya artinya itu akan, misalnya saya dhahabu ilal madrasah, orang itu akan pergi ke sekolah dalam waktu yang sebentar lagi. Tapi kalau saufa itu waktunya relatif lebih lama. Nah, di sini mengandung makna yang relatif lebih lama. Maknanya anugerah yang memuaskan itu akan terus-menerus diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman, yu'tika rabbuka fatardha. Tidak ada objek apa yang diberikan di sini, karena banyaknya pemberian hingga Nabi SAW menjadi ridho atau menjadi puas. Allah akan menampakkan dan memenangkan agamamu atas agama lainnya, menurut tafsir Al-Maraghi. Kemudian dibukakan bagi umat beliau setelah beliau tiada, perbendaharaan demi perbendaharaan, penaklukan demi penaklukan. Nanti bukan hanya Jazirah Arab yang masuk Islam, tetapi berkembang sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, bahkan sampai ke kita, ke Asia ini. Kemudian juga bisa bermakna yang diberikan kepada Rasul itu adalah syafaat, diizinkan untuk memberi syafaat untuk umatnya yang ahlu tauhid. Dan kelak di negeri akhirat Allah akan memberinya hingga Nabi merasa puas tentang umatnya, dan juga kemuliaan yang telah disediakan untuk diri beliau. Termasuk adalah Telaga Al-Kautsar, yang kedua tepinya berupa kubah dari mutiara berongga, sedang tengahnya bibit minyak kasturi. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW, terutama nanti di akhirat. Beliau diperlihatkan hal-hal yang dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya sepeninggalnya, maka beliau pun merasa gembira dengannya. Ini pada saat di dunia. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, maka Allah pun memberinya 1000 istana yang terbuat dari mutiara di surga. Tanahnya adalah mis atau minyak wangi, minyak kasturi, dan di setiap istana tersebut tersedia apa-apa yang sudah selayaknya untuknya. Kemudian Ibnu Katsir berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir atau Bari dari sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas, yang mana dan perkara seperti ini tidak mungkin dikatakan kecuali dengan persaksian pembenar Rasulullah. Jadi kalau ada kalimat-kalimat tentang masalah yang gaib disampaikan oleh seorang sahabat dan valid datanya dari beliau, dari sisi sanadnya valid, maka bisa dipastikan sahabat ini pernah mendengar dari Rasulullah. Tidak mungkin sahabat ini ngarang-ngarang, karena sahabat ini memiliki sifat yang adil. Tidak mungkin mereka berbohong ya dalam perkara-perkara yang gaib, sehingga ini bisa dipercaya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tersebut. Jadi itulah sebagian daripada disebutkan dalam riwayat tentang kemuliaan Nabi SAW baik di dunia maupun di akhirat, mendapat nikmat yang banyak sehingga Nabi fatarodoh, ridho, puas dengan nikmat-nikmat itu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilam fa'aghna. Allah menjanjikan kepada nabinya kemuliaan di masa datang. Di ayat sebelumnya dan di ayat ini ia mengingatkan bahwa di masa lalu pun Allah telah menganugerahkan banyak nikmat. Digunakan kalimat tanya untuk memperkukuh kapabilitas. Jadi ada huruf hamzah di awal ayat ya. Alam, itu maknanya hal, tidakkah ataukah apakah tidak, yajidka, dia Allah Ta'ala mendapatimu yatiman sebagai anak yatim, fa'awa, maka Allah memberikan perlindungan. Walaupun beliau yatim tapi mendapatkan perlindungan
dari keluarga besar beliau. Diasuh ya. Setelah ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian kakeknya hanya sekitar 2 tahun meninggal, diasuh oleh pamannya. Itulah pemeliharaan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala lewat pamannya atau lewat keluarga ini, sehingga beliau menjadi terurus dengan baik oleh anggota keluarganya ini. Alam yajidka yatiman fa'awa, Allah memilihkan orang yang tepat merawat Nabi setelah lahir dalam keadaan yatim. Kemudian wajadaka dhalan fahada, bukan berarti Nabi berbuat sebagaimana orang kafir saat itu. Nabi sama sekali tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr, tidak pernah melakukan kebatilan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Tetapi beliau menyendiri atau tahannuts di Gua Hira untuk mencari solusi apa yang bisa diperbuat untuk menjadi solusi bagi umat yang jahiliyah. Itu yang dimaksud dengan dhalan di sini ya. Tidak mendapatkan petunjuk, fahada, akhirnya Allah memberikan petunjuk. Pengertian ayat ini sebagaimana diterangkan dalam ayat yang lain, surah wa kadzalika auhayna ilaika, dan yang demikian itulah kami telah memberikan wahyu kepadamu, yaitu berupa Al-Quran, ruhan min amrina. Kata-kata ruh ya, ruh itu adalah wahyu dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, yang sebelumnya engkau tidak tahu apa Alkitab dan iman. Walakin ja'alnahu nura, tetapi kami menjadikannya Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya' min ibadina, yang dengan itulah kami tunjuki dari siapapun yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, Allah telah memberikan kepada Nabi kecukupan setelah sebelumnya kekurangan, dan Allah menghimpunkan kepada Nabi antara kedudukan orang fakir yang sabar dan orang kaya yang bersyukur. Sebagian menyebutkan tidak hanya kekayaan materi, namun juga kekayaan jiwa. Menurut Nauman Ali-Khan, 3 ayat di atas tidak menyebutkan objek ka atau mu, menghimpun seluruh makna sebagaimana berikut. Jadi maknanya ada 3 ini ya yang dimaknai, ditadaburi, yaitu apa? Fa'awa, fa'awaka, fahadaka, fa'aghnaka. Allah nantinya akhirnya akan melindungimu, kemudian menunjukimu, kemudian mencukupimu. Kemudian makna yang lain, fa'awalaka, fahadalaka, fa'aghnalaka, melindungi untukmu, menunjuki untukmu, dan mencukupi untukmu. Makna ketiga adalah fa'awabika, fahadabika, fa'aghnabika, Allah melindungi denganmu, menunjuki denganmu, dan mencukupi denganmu ya. Jadi maksudnya di sini kalau tidak disebutkan objek secara langsung, yaitu fa'aghna atau fa'awa, fahada dan fa'aghna itu enggak disebutkan maf'ul bih atau objeknya, maka maknanya 3 ini. Bisa jadi yang menjadi objek adalah Nabi secara langsung mendapatkan perlindungan kepada Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan kecukupan dari Allah. Kemudian makna yang kedua, yang mendapatkan manfaat itu adalah beliau dan juga umatnya, melindungi untukmu, menunjuki untukmu, dan mencukupi untukmu. Kemudian umatnya yang lebih luas mendapatkan perlindungan disebabkan oleh Rasulullah, kemudian mendapatkan hidayah dengan perantara Rasulullah, dan mendapatkan kecukupan dengan perantara Rasulullah. Jadi maknanya lebih luas sekali yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Contoh menunjuki denganmu adalah banyak orang yang masuk Islam lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencukupi denganmu, banyak orang yang mencukupi keperluan orang lemah karena mengikuti jejak dan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian beliau juga mencukupi orang-orang yang lemah. Beliau suatu saat pernah ya di kamarnya yang sangat sederhana, beliau terlihat oleh
para sahabat itu beliau setelah tidur di tikar yang kasar, maka saat bangun ada sisa ataupun bekas-bekas di pipi beliau, ya karena tikarnya kasar jadi membekas pada pipi beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud saat itu mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya kami bisa meletakkan ya semacam bantal ya ataupun pelapis untuk pipi Anda sehingga Anda tidak membekas saat tertidur ya, maka Nabi mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya aku di dunia ini seperti orang yang lewat atau musafir yang akan meninggalkannya. Jadi maksudnya buat apa bersenang-senang mengambil kenikmatan-kenikmatan yang berlebihan dalam kehidupan dunia, toh nanti itu hanya sebentar dan tidak lama ya. Beliau akan meninggalkan dunia dan kita semua juga akan meninggalkan ya. Jadi kalau rumahnya Nabi di saat di Madinah itu kan karena saking kecilnya berada di sebelah timur Masjid Nabawi, kita mungkin bisa melihat ya ada berbagai macam animasi-animasi yang dibuat oleh para seniman yang muslim, bagaimana ilustrasi keberadaan Masjid Nabawi dan sekitarnya, termasuk keberadaan tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di timur Masjid Nabawi itu, yang tidak jauh dari mihrabnya. Jadi karena saking kecilnya rumah-rumah beliau itu kan dinamakan al-hujurat ya, kamar-kamar, karena setiap istri ada kamarnya kan. Jadi ada disebut al-hujurat. Hujurat itu kan kamar-kamar, bukan al-buyut kalau dalam bahasa Arab ya. Al-bait itu satu, kalau al-buyut jamak. Jadi Nabi tidak disebutkan memiliki rumah-rumah, tetapi disebutkan memiliki hujurat yang diabadikan di surat Al-Hujurat itu ya. Ketika ada orang Arab Badui yang datang dari pedalaman, kemudian memanggil Muhammad, minta supaya ya ada sesuatu lah yang dia inginkan dari Rasulullah. Tetapi saat itu Nabi tidak muncul ya, dia meninggikan suara ya, maka turunlah teguran itu ya kepada orang ini dan juga kepada kita semuanya supaya tidak meninggikan suara ketika kalau pada saat dulu secara fisik bertemu dengan Nabi ataupun berada di kediaman beliau. Ya kalau sekarang kita secara etika ketika kita ziarah ke makam Rasulullah tidak boleh meninggikan suara, karena di atas ya di tirai ya di makam itu kan disebutkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Itu sebagai bentuk etika adab kita kepada Rasulullah. Kesimpulannya, Tuhan yang melindungi, menunjuki dan mencukupi Nabi di masa lalu akan meninggalkan Nabi dalam menempuh masa yang akan datang. Tapi nanti ya, jadi meninggalkan pada saat nantinya. Kemudian fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah Allah menyebut nikmat masa lalu, yaitu 3 hal tersebut, Allah memberikan perlindungan, kemudian hidayah dan juga kecukupan kepada Nabi Muhammad, maka Allah memerintahkan kepada nabinya 3 hal pula, mengingatkan nikmat dan mengingatkan kewajiban dalam bentuk larangan ini ya. Sebagaimana engkau dahulu seorang yatim, lalu Allah melindungimu, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, yakni janganlah kamu menghina, membentak dan merendahkan, tapi perlakukan dengan baik dan kasihanilah dia. Dan ini larangan bukan hanya pada Rasulullah tapi juga pada umatnya, pada kita semuanya. Wa amasaila fala tanhar, jangan kamu bersikap sewenang-wenang atau sombong, berkata kotor dan bersikap kasar kepada orang-orang lemah. Yang disebutkan di sini as-sa'il, orang yang minta-minta ya. Kalau di perkotaan di lampu-lampu merah ada pengemis-pengemis, baik itu pengemis secara langsung atau mungkin lewat sarana media pakai alat-alat ngamen itu ya. Ya, mungkin itu sebagai alasan untuk minta uang ya. Ya lepas dari kondisi mereka yang bagaimanapun ya, menurut informasi ada begini begitu yang mungkin pendapatan mereka lebih besar ya daripada orang-orang yang dimintai.
Itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala ya. Tetapi kita kalau ada silahkan dikasih sedekah ya niatnya. Kalau nggak dikasih ya sudah, nggak usah kita kasih. Tidak perlu kita utarakan kalimat-kalimat yang menyakiti yang bersangkutan ya. Tidak perlu kita sampaikan kata-kata yang tidak sopan ataupun cemoohan-cemoohan dan lain-lain. Ini mempraktekkan ini larangan ya. Wa amma sa'ila falatan hari ini. Orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya. Kalau kita nggak bisa ngasih ya, mohon maaf ngapunten, misalnya begitu ya. Kan itu banyak ya, modusnya banyak sekali ya. Jadi nggak boleh kita sampaikan kalimat-kalimat yang tidak pas ya. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, di akhir surat ini menyebut-nyebut nikmat yang telah diberikan Allah, yaitu dengan mensyukuri secara lisan, berterima kasih saat diberi, kemudian memuji pemberi saat diberi. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga ekspresi dalam bentuk tahadduts bin nikmah. Mensyukuri dengan lisan dengan mengatakan alhamdulillah, berterima kasih saat diberi sebisa mungkin. Kalau bahasa Indonesia terima kasih, bahasa Jawa matur nuwun, kalau bahasa Arab jazakallahu khairan ya. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah sebagai pemberi nikmat yang utama ya. Kemudian juga memberi pujian, memuji pemberi saat kita beri, saat kita diberi ya, maksudnya dengan mendoakan yang baik, kemudian ya memuji yang baiklah. Kemudian menceritakan nikmat kenabian kepada manusia. Ini lebih khusus pada beliau ya, kalau kita ya bukan kenabian lagi, karena sudah tidak ada lagi kenabian sepeninggalnya beliau. Yang terakhir tentang hikmah dan pelajaran. Sekali lagi wahyu yang terhenti kedua kali ini semakin membuktikan bahwa wahyu memang benar sesuatu yang diturunkan, bukan dari diri Nabi Muhammad ya. Ini penting karena orang-orang orientalis banyak sekali memberikan tuduhan-tuduhan kepada umat Islam. Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad sendiri, buatan manusia. Nah, kalau ada dalam sejarah terhentinya wahyu, ini menjadi bukti Al-Quran bukan buatan beliau sendiri. Kalau buatan beliau kan gampang saja, Nabi sewaktu-waktu bisa menyampaikan ya, ada intuisi ini ya, tidak perlu sampai menimbulkan penantian dengan harapan cemas dan kesedihan sebagaimana yang beliau alami ya. Kemudian bukti-bukti lain di dalam ayat-ayat tersebut tentang kejujuran beliau yang diakui oleh penduduk Makkah. Kemudian Nabi kerap kali tidak menjawab langsung pertanyaan ataupun menanggapi suatu permasalahan dalam hal menanti wahyu. Kemudian ada perbedaan bahasa Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu Nabi sebagai objek yang diajak bicara, Allah sering memerintahkan kul, katakanlah wahai Muhammad. Allah sebagai pemberi instruksinya, Nabi sebagai orang atau seorang nabi yang mendapatkan mandat dari Allah, dan tidak semua orang diizinkan menulis hadis saat itu. Hadis nanti baru belakangan setelah Al-Quran. Kemudian di situ Al-Quran banyak mengandung mukjizat dan adanya ayat-ayat teguran bagi Nabi. Nabi sendiri seperti terlihat nanti ya pada surat Abasa. Ini semuanya menjadi bukti lain Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad tapi turun dari Allah. Kalau penulis biasanya ketika membuat karya tulis itu banyak menceritakan subjektivitas ya tentang penulisnya sendiri. Tapi Al-Quran tidak bercerita tentang diri Nabi Muhammad secara subjektif ya. Dan Al-Quran hanya menyebut Nabi Muhammad ini lebih sedikit dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Yang terbanyak Nabi Musa alaihissalam yang kurang lebih penyebutannya namanya sebanyak 131 kali. Kemudian ada Nabi Ibrahim yang kurang lebih 63 kali, Nabi Isa 25, Nabi Muhammad itu hanya disebutkan sebanyak 4 kali saja dalam Al-Quran. Yang 114 surat itu hanya 4 kali saja. Yang lain mungkin ada Rasul ya, ada ya
bukan nama Muhammad. Kalau nama eksplisit Muhammadnya hanya 4. Ini menunjukkan Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, tapi turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan pencerahan, peningkatan iman kepada kita semuanya, untuk selalu belajar dan mencermati kisah kehidupan Nabi yang banyak sekali mendapat hikmah pelajaran untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.